Yap, semakin ramai netizen memberikan kritikan terhadap Kaisang maupun istrinya setelah kekisruhan-kekisruhan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Karena lagi dan lagi Pak Jokowi berusaha untuk bagaimana agar bisa mengangkangi konstitusi untuk meloloskan anak bungsunya menjadi gubernur di Jawa Timur, sehingga mengundang reaksi keras dari seluruh elemen rakyat Indonesia, mahasiswa maupun artis-artis yang pro terhadap rakyat. Tetapi di tengah-tengah kekisruhan tersebut, Kaisang malah sibuk happy-happy ke luar negeri bersama istrinya. Dan setelah itu bocor di pemberitaan bahwa Kaisang tengah mengurus berkas untuk pencalonannya di Gubernur Jawa Timur, dan ini semakin membuat para netizen naik darah dan terus mengkritiki dengan cara-cara yang keras. Untuk itu langsung saja kita simak seperti apa videonya, dan silahkan sahabat-sahabat komentar. Rina Gudono, lu stop ya, jadi Nana Mirna tuh lebih. Lo tau, satu perempuan Indonesia nih, gak ada yang iri sama lo, gak ada yang iri sama stroller kemahal lo itu, gak ada yang iri sama roti 400.000 lo itu, gak ada yang iri sama jet pribadi lo, gak ada yang iri bahkan lo keterima S2. Ih, kasihan banget. Justru satu Indonesia tuh kasihan sama lo. Masa di saat perempuan Indonesia nih udah punya standar pasangan hidup yang tinggi, masa lo masih milih laki-laki umur 30 tahun belum 30 tahun yang masih dicariin kerja sama bapaknya? Apakah laki-laki tersebut tidak punya kapabilitas untuk cari kerja sendiri? Apakah karena bisnisnya tidak ada yang jalan? Menurut gue stop ya, update kampus lo itu social justice, mana justice-nya nggak ada. Menurut gue buat Mbak Irina stop pakai Instagram eksklusif something biar orang-orang pada bayar lihat konten lo. Stop ya Irina, lo itu cuman bamba Jawa mediocre yang privilege, yang kalau lo nggak nikah sama Widodo Dynasty lo tuh belum siapa-siapa. Hidup lo nggak menarik. Nih gue gak amnesia dan semoga kalian semua juga gak amnesia. Tapi dulu tuh ada seorang anak yang pernah ngomong kayak gini. Emang masih zaman minta proyek ke orang tua yang ada di pemerintahan? Dasar deso. Emang masih zaman? Waktu itu emang gak zaman kali ya pak, tapi sekarang zaman. Buktinya sekarang kerjaan bapak dicari sama bapaknya bapak. Ups. Terus apa lagi? Istrinya ngapain? Istrinya menjual konten di eksklusif, kuliah di Pennsylvania, dan ngambil jurusannya social policy. Terus isi konten si istrinya ada apa lagi kak? Iya, makan roti harga 400.000. Maksud gue kayak buat apa? Flexing mbak, coba dong tolong ini orang pajak cek nih pajaknya bayar apa enggak. Kok bercanda? Kan gak berani ya, Widodo Dinasti soalnya. Kenapa mas sekarang usahanya udah gak jalan apa gimana sih? Kok sekarang jadi kerjaannya dicari sama bapak? Kok jadi mas yang deso norak gitu kan? Rakyat susah-susah nyari kerja ada batasan usianya. Bapaknya sibuk ngotak-ngatik usia biar anak-anaknya bisa bekerja. Adil sekali hidup dunia ini. Terus nih gue udah bingung sebenarnya sama sesuatu. Apa yang bikin gue bingung? Indonesia darurat, ya kan? Peringatan darurat dan segala macam semua yang diposting, dan itu juga gue posting di Instagram gue. Gue benar bertanya-tanya kayak sebenarnya ini tuh dibalik ini tuh ada apa sih gitu kan? Kok bisa tiba-tiba DPR yang sangat amat rajin ini jadi mendadak lebih rajin lagi gitu dalam bekerja? 1 hari setelah putusan MK langsung bikin apa? Rapat mau bikin RUU. Balik DPR, mantap. Keren banget kinerjanya kali ini. Pertanyaan saya satu, Pak, Bu, semua yang ada di sana. Kenapa waktu putusan MK pertama waktu di Pilpres kagak dibikin RUU Pilpres juga? Kenapa diem aja? Kenapa disetujuin aja? Kenapa abangnya diusung? Kenapa adanya enggak? Ini ada apa nih? Ini tuh kenapa sebenarnya? Bukannya sebenarnya putusan MK yang sekarang itu malah bagus ya? Karena kan partai-partai kecil jadi bisa mengusung calonnya juga gitu. Karena udah nggak kehalang sama threshold ya kan? Terus yang gue bingung, ini kan ketua DPR-nya koalisi merah sama ke ibunya kan? Kok ditentang? Kok malah bikin beginian? Bukannya malah putusan MK ini tuh menguntungkan untuk non anggota Kimples ya? Kok malah dibikin RUU? Itu beneran kayak jadi pertanyaan banget buat gue, ini ibu sama anak lagi berantem apa gimana sih? Ada apa sih? Ada apa yang dikejar tuh kenapa gitu? Kok tiba-tiba itu gitu? Terus sekarang beritanya lagi katanya gak ada, dibatalkan apa segala macam. Pertanyaan gue lagi nih, timbul lagi nih pertanyaan gue. Yang dibatalkan itu rapatnya atau RUU-nya gitu aja. Dipospon. Buat apa kita gak butuh dipospon? Nonton konser lu. Yang kita butuh tuh dibatalin. Jangan gila-gila hidup nih. Udahlah, tolonglah. Negara ini mau dibawa kemana sih? Gue pikir megatrust yang akan gue hadapi itu megatrust gempa bumi gitu. Ini mega trust issue gue sama pemerintahan gue sendiri, tau gak lo? Bingung gue ini tuh mau dibawa kemana, mau ada apa sih? Heran. Cobalah, tolonglah. Yang gue bingung nih, Pak Jokowi juga ditanya gimana dan segala macam. Kita hormati saja keputusan apa ya pak? Jelas-jelas MK ada hierarkinya lebih tinggi daripada MA. Terus kok RUU DPR mau diusungnya dari MA tuh kayak Allahu Akbar kabiro. Terus ada tuh lewat podcast di mana tadi gue lupa, lewat di gue ada bercandaannya Kaisang ngomongnya kayak MK kan mahkamah kakak, kalau MA tuh mahkamah adik, sinting. Bercanda lu begitu bagus, urusin tuh bini lu biar kagak usah flexing mulu di sosial media. Sekian, terima kasih, love you. Diam-diam
ngurus persyaratan mau daftar calon gubernur. Maksudnya apa? Bukannya kemarin DPR itu udah janji ya, nggak akan mengesahkan rancangan undang-undang pilkada yang baru. Nah sekarang tiba-tiba ada pula yang masih ngotot pengen daftar. Ini pasti ada apa-apa nih. Kita mesti siap-siap nih. Jangan-jangan ada satu skenario di mana umur itu tetap akan dinegosiasikan gitu, dan si anak yang belum cukup umur itu dia tetap akan maju di pilkada. Aku tuh nggak habis pikir ya, bapak sama anak nih kok ya sama ya. Bapaknya ngotot, anaknya juga nggak tahu diri gitu ya. Jadi orang tuanya nggak mau ngajarin gimana berproses, anaknya juga ngotot merasa dirinya sangat bisa. Aneh banget. Tapi aku sih saranin buat rakyat Jawa Tengah nggak usah milih orang yang tidak punya pengalaman sama sekali untuk memimpin. Lo mau beli stroller 400 juta, setengah M1 triliun, lo mau makan roti seharga 400.000, 1 juta, lo mau naik private jet, lo mau jungkir balik di Amerika, mau apapun nggak masalah, selama itu pakai duit lo sendiri. Dan gini ya, lo tuh bukan selebritis lagi, lo tuh sekarang anak serta menantu dari Presiden Republik Indonesia, yang mana saat ini menjadi sorotan seluruh rakyat Indonesia. Karena apa? Suami lo sekarang lagi dicariin kerjaan mati-matian sama bapaknya, sampai memutar balikan semua aturan, membuat caruk maruk aturan. Betul. Dibuat gimana caranya biar si laki lo jadi gubernur atau wali kota nantinya. Harusnya lo malu pamer kekayaan, gaya hidup hedon di sosial media. Karena apa? Laki lo aja nganggur, nggak punya kerjaan, sekarang lagi dicariin kerjaan sama bapaknya. Kerjaannya jualan pisang, kerjaannya punya tambang yang nggak jelas itu tambang apa. Yang kedua nih, bukan gue iri karena hidup gaya hedon lo sebagai mantu presiden, enggak sama sekali. Coba kalau si Kesang itu suami lo bukan anak presiden, apa lo bisa seperti sekarang cari kerja dulu ya lakinya? Kasihan kalau bapaknya pensiun, nggak jadi gubernur, nggak jadi wali kota, nanti mau kerja apa? Sementara sekarang saat ini laki lo lagi disoroti mati-matian sama beberapa rakyat di demo lagi, biar aturannya tetap diselenggarakan usia 30 tahun seperti yang sudah-sudah. Sedangkan laki lo masih 29 tahun 8 bulan. Ngalamat ora dadi, ora iso lolos kecuali bapak mertuamu mati-matian ngotak-atik segala cara untuk meloloskan laki lo jadi gubernur, jadi wali kota nanti. Jangan ya dek ya, jangan. Bukan banyak rakyat yang iri sama kamu, perempuan yang iri sama kamu, tapi miris ngelihatmu, kasihan banget.